Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Depan Warung ya. Ya, kali ini gue nggak bertiga ya, gue berdua doang sama temen gue, Novian Lisan Kudo. Podcast Depan Warung. Yahoo. Gimana kabar lo yang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Jadi temanya apa nih malam ini nih? Guys. Gue mau ngobrolin tentang Apa ya? gue mau ngebahas tentang orang miskin yang sombong gitu loh. Kenapa orang miskin kenapa kebanyakan sombong gitu? Kan dia miskin gitu. Ya sebenarnya kalau orang miskin yang sombong sebenarnya dipro ke gue sih sebenarnya. Oh lu, jadi lu pengen menceritakan kalau lu ini diri lu ini Orang miskin yang sombong. Oke. Jangan Dengan adanya kemiskinan yang sombong, ya gue nggak bisa dihina-hina sama orang-orang kaya yang belagu. tapi ngomong-ngomong orang kaya ya, ini kan lagi hujan ya kebetulan ya kan. Ya. Kemarin becek tuh Pak di depan pas gue pengen beli fried chicken malam-malam tuh. Ya. Gue pengen beli fried chicken kan, di jalan becek ada mobil lewat Pak. Celana gue basah semua Pak. Iya. Dan dia Nggak mobil gue mau dicaur lu. dia nggak Demi Allah, itu sifat kemanusiaan. Itu story tuh emang orang kaya tuh kampret-kampret, apalagi yang punya mobil baru nyicil bawa mobil. Seandainya itu gue yang nyiprat, gue kasih duit. Bagus ya. Andai kata lu nyiprat Gue kasih duit buat beli celana baru. Gila itu udah basah semua Pak. Bener-bener apa ya, itu terus story gue sih. Gue pengen beli fried chicken loh. Ya, Lagi becek diciprat mobil gue, kata gue anjing orang kaya belagu banget ya. di sini sih gue mau klarifikasikan kenapa sih gue tuh harus jadi orang miskin yang sombong. Kenapa tuh? Karena gue benci orang-orang high class, orang-orang kaya yang hidupnya kayak tai. Jadi orang high class itu lebih sombong gitu maksud tuh? Iya. Apa? Ada satu sistem juga ya, kayak apalagi ya, gue lihat perbandingan ya. Lu kalau gue bandingin kalimat-kalimat tentang high class, Nah, ya kan gue pernah ya waktu itu apa ya, ada orang gitu yang istilahnya merasa high class, istilahnya gue pernah mau nimbrung gitu kan, gue kampungan kan, gue ikut dong nongkrong sama lu pada, lu nggak high class, lu terlalu kampungan gitu gitulah. Itu menurut tuh gimana tuh ya pandangan lu terhadap orang yang istilahnya merasa so high class gitu? ya harusnya lu telaah lagi bahasa high class itu apa. High gitu? High itu tinggi, Kelas itu? atas, kelas tinggi. Sebenarnya Ya udah kelas itu bagi gua ruangan. Kalau pandanganku kelas itu ruangan. High itu bisa dibilang tinggi itu di atas. Berarti dia ada di ruangan yang tinggi. Ruangan di atas. Emak gua punya kontrakan atau enggak lantai 2. Berarti gua termaksud orang high class. Oke, nggak Ya, penting gue sekali tidur di informasi atas. bangsat. Walaupun itu bilik ya, walaupun itu dari triplek, seenggaknya gue udah high class. Nice. Kedua, ketika gue lihat, Ini out of topic nih bangsat. Enggak, Ini out of topic nih. Gue tanya gimana pandangan lu terhadap orang yang so high class. Gue tidak menanyakan diri lu. Nih narasumbernya nyebelin ya, maaf nih ya. bukan gitu. Nah, Gue mau pandangan lu terhadap orang itu apa gitu nih? Jadi Iya. lu panjang lebar. Jadi kayak lu. ya enggak, gue mau klarifikasiin aja gitu loh. Gue mau klarifikasiin high class itu ya. Jadi biar pendengar tuh dapat sesuatu Iya. ilmu gitu loh. Lu harus mendengarkan gue. Nah. Ini satu pengalaman yang gue pernah lihat gitu. Pengalaman high class. Ini gue bilang high class tuh contohnya ya. Ada satu contoh kejadian waktu gue lihat, ada si orang kaya itu Oke. tabrakan cukup parah Pak. Cukup parah. Gimana parahnya? Ya parah lah, lumpuh. Dan Sampai diamputasi gitu. ya bisa dibilang dia udah nggak bisa jalan dan nggak ada yang menolong lagi gitu. Harusnya ada backsonopic. Posisinya mestinya gitu. Mestinya gue harus menolong posisi itu karena jarak gue agak jauh dan gue nggak mau dibilang kayak superhero. Langsung naga Indosiar dalam. Iya. Gitu ya. Jadi gini, kok mau menceritakan hal ini. Si orang kaya ini udah nggak bisa apa-apa dan terpapar. Depan mukanya dia hanya ada satu orang gembel. Lu tahu Cikorek? Cikorek belum dapat apa-apa, dalam gerobak itu belum ada tarikan. Yang ditarik itu si orang kaya dipapa untuk ke rumah sakit. Ini gue udah denger cerita si gembel ini ya. Gue nggak tahu alur kemana untuk kalian yang bingung ya. Gue juga bingung gitu loh. Ya cukup high class lah. Ya berarti yang high class ini di kelasnya bisa juga orang gembel itu
bisa dibilang high class kalau lu punya satu tempat wadah gerobak untuk nolongin si orang kaya. Mudah-mudahan lu doain nemu orang kaya yang cacat kakinya nggak bisa jalan, maaf ya, cacat nggak bisa jalan gitu. Terus lu jadi si gembel lah, berupaya menolong dia pakai gerobak sampah kayak gerobak apa kayak gerobak pemulung kayak kalau bisa ya. Lu taikin dia, derajat lu pasti jauh lebih tinggi. Mau jadi gitu ya. Lu menjadi orang yang paling high class. Jadi high class itu ibaratnya menurut versi lu tuh high class itu menolong orang yang istilahnya susah gitu ya. Iya. Itu high class versi lo gitu. Iya. Jadi lu jangan anggap high class itu lu derajat lu di atas. Congkak ya, tamak gitu ya. Iya. Kan kayak orang-orang yang high class gitu kan biasa nongkrongnya tuh di Starbucks. Nah, sedangkan orang susah biasanya nongkrong di warkop. Kalau nggak depan warung nih kayak kita nih kan. Kalau menurut lu gimana tuh? Coffee shop versus warkop, menang mana tuh kalau diaduin? Itu perbandingan pembodohan ya gue bilang. Perbandingan pembodohan. Gue mau ulas tentang warung kopi dengan kafe ya. Ini kan kalau coffee shop kan bersih, tempatnya elegan, fotogenik lah. Bukan masalah. Kalau warkop itu penuh dengan asap rokok, kaki ya bisa ya gimana aja lah gitu. Tempatnya tuh ya lebih sehari-hari gitu. Boleh gue klarifikasiin ya. Di sini perbandingan ini cukup apa ya? Manusia kalau udah nganggap dirinya high class, masa mampu, terus dia berada di kafe-kafe itu sebenarnya pembodohan. Maaf gue bilang maaf banget ini bukan anak selatan maaf. Pandangan pembodohan itu gue bilang kenapa? Lu yang ngerasa diri lu high class, lu kelewat pinter, apa emang dasarnya lu bodoh gitu? Coba lu bandingin. Apa? Kopi di warkop harga 2.000. ABC ya? Iya, nggak usah sebut merek lah, walaupun itu dibilang kapal api ya. Ya untuk kalian yang pengen ngopi beli kapal api ya, kami nggak di endorse sama kapal api, tapi lu beli 500 perak ya kan? Nah, lu bandingin sama coffee shop yang ala-ala yang nggak bermerek itu ya. Itu dari merek aja dia nggak kenal kita. Dikenal nggak apa kalangan umum. Kalau kapal api dikenal di kalangan umum. Nggak diiklanin juga. Ada brandnya ya kan? Iya. Ada brandnya. Sedangkan itu kopi apa sih yang kata olah-olah Arabica, ya itulah pokoknya lah, Robusta atau apapun ya. Robusta ya. Seolah-olah ini lo manual kopi kita rasa asli. Kopi harganya itu cukup mahal. Terus sekali nongkrong bisa 65.000, 45.000, ada yang 75.000. Yang bodoh itu siapa? Cuma untuk instastory doang Pak biasanya. Orang miskin kayak gua atau orang kaya yang ngerasa dirinya high class itu loh. Berarti ya orang kaya kayak gitu cuma upload instastory gitu ya kan. Wah gua main Starbucks upload buat instastory gua gitu ya kan. Istilahnya ya pamer lah gitu. Kalau orang miskin tuh istilahnya ya lagi pula juga kalau orang nongkrong di Starbucks kayaknya nongkrongnya tuh lebih pada sibuk sama HP. Tahu nggak sih lu? Ketimbang di warkop ya istilahnya lebih ngobrol tanpa sibuk sama HP masing-masing gitu ya kan. Nggak ada nilai kebahagiaannya Pak. Iya. Kalau ada orang-orang high class itu Pak. Nah makanya kalian nongkrong di warkop aja gitu ya. Walaupun kumuh gitu ya, seenggaknya kalian bisa membantu wirausaha waralaba sekitar kalian. Anjay. Soalnya ya, gue juga bekerja ya sebagai pelayan restoran ya. Maaf. Orang kaya mampu menggocek duitnya itu sampai ratusan ribu cuman beli mie rebus loh. Mie rebus. Lu nggak tahu. Mie rebus berarti di daerah-daerah sana tuh mahal ya kan? Iya. Kayak di kafe-kafe gitu yang harusnya di warkop tuh 7.000, di sana tuh bisa 12.000, 15.000 ya. Lu nggak tahu betapa tingkat high class itu berada di titiknya orang-orang miskin loh. Kenapa gue bilang mie rebus berada di titik-titik mie rebus Indomie itu di Amerika mahal loh anjir. Serius gue. Ya itu perbandingan yang bodoh itu dari orang-orang yang ngerasa dirinya pintar, yang ngerasa dirinya high class ya. Bahkan kalau ditandingin sama Samyang aja masih menang Indomie sih gue masih megang. Ya jelas beda lah. Gila. Indomie seleraku loh. Gila. Selera sejuta umat. Itu brandnya terkenal cu. Indomie gitu loh ya. Lu beli di restoran, di kafe-kafe belum tentu itu mereknya jelas. Bahkan logo Cina. Lu nyebutin lagi nanti orang bukannya rasis kok, bukannya rasis ya kan. Ya. Sumber Cina itu dari Wuhan.
siapa tahu aja itu kelelawar ya. itu bahan terigunya itu dari kelelawar, cu. Lu belum tahu kan. Oke, ini udah banyak banget yang bahas corona ya, sampai pada istilahnya gue siaran, bang, lu bisa nggak sih bang nggak bahas corona gitu? Apa ya? Wow, kata gue. Itu ya azab dari orang-orang yang ngerasa dirinya high class. Corona. Dia ngerasa dirinya high class, penuh dengan kepintaran, seolah-olah orang miskin itu bodoh. Hey, gue mau klarifikasi, lebih pintar orang-orang miskin seperti saya Daripada selalu membandingkan kehidupan yang baik daripada lu yang buang-buang duit, jadi pesan moralnya yang buang-buang duit tanpa mengerti apa yang lu beli. Cuman menang brand di Solaria, di Starbucks, ataupun apa itu kafe-kafe yang cukup jelas. di dekos, Ataupun makan apa. siput, Makan siput. si peliharaan SpongeBob lu Lu makan. nggak tahu kan, Gary. kalau lu nongkrong di tongkrongan siput-siput itu, Hmm. lu belinya dari mana itu orang-orang restoran? Dari orang miskin kayak kita orang Oh, berarti nelayan. kebanyakan kayak misalkan ada yang Lebih kaya kita menjual aset. misalkan kayak The Coast itu kan jual siput ya kayak kepiting gitu. Belinya Iya. berarti di Marunda gitu. Ya bisa dibilang bisa di Marunda Belinya atau di nggak di situ. PLTU ya kan. Tapi gue belum pernah nih nyoba kepiting loh. Penjaringan atau pelelangan. Gue belum pernah nyoba kepiting. Lu belum pernah nyobain kepiting? Sama Soalnya itu aja. mahal banget pak. Nggak ada kata mahal. Lu Mahal lari banget untuk orang miskin kayak gue tuh ya Allah. lu lari ke pelelangan itu goceng udah gede. Ay, emang ada yang gocengan? Goceng ceban itu udah cukup gede. Ya. King-crab gitu loh. Ya tinggal cara lunya aja, ngolahnya tinggal cukup pakai masako sama kuahin aja. Bangsat. Itu nggak high class anjing. Yang penting gua sama, gua makan kepiting. Ya seenggaknya kan bumbunya beda gitu kayak bumbu Lu beli kecap. kijing gocengan di ala-ala Ramadan. Kepiting pak bukan kijing pak. Ya sama aja bisa dibilang Beda. sejenisnya lah. Gua Kijing itu ngebahas kayak tentang sejenis siputnya ya. Nah. Poin pentingnya siput ya. Hmm. Lu beli kijing Hmm. di dekos itu udah bisa 1 ember pak. Perbandingan lu terlalu bodoh, hai orang kaya, hai orang high class. Yang merasa so high class. Iya, mending gua miskin sombong. Gua tahu perbandingan itu semua. Lu dalam pembodohan umat-umat. Ya Umat-umat untuk kalian yang Yahudi. dengar ya, yang mau mengirimkan sumpah serapah kirimin aja di kolom komentar. Yang enak sama temen gua silakan. Karena gue juga jujur aja ini narasumber paling enak. Gue nggak sampai enak nih, gue nggak nyangka udah temenan sama dia tuh lebih dari 9 tahun. Ya gua harus mengklarifikasikan. Emang harus kayak Rocky Gerung aja yang pintar gitu. Pintar bersilat lidah. Wah, lu udah ngeri nih. Ribet pak kalau urusan sama dia pak. Bukan begitu. Nanti tuh kayak Ya. kamu tidak tahu bahwa wahai manusia bumi gitu ya. Karena waktu kita bahas-bahas di roasting sama dia tuh kelar pak. Ya cukup keren lah Bapak Rocky Gerung yang mulia. Dia tuh dia manusia dari planet Neptunus anjing. Dia mengklarifikasikan. Coba lu membandingkan. Berat gue nggak sanggup gue Seandainya lu menjadi seorang Bapak Rocky Gerung ditanya, kenapa Bapak masih jomblo? Dia panjang alfabet. Satu kamus ini bakal gue crop ini. satu kamus itu bakal panjang pak. Enggak mungkin di crop. Orang gua nggak membicarakan hal yang negatif tentang beliau. Beliau itu keren Jomblo lah. itu isu sensitif nih. Ya, Jomblo itu enggak, isu sensitif. intinya beliau cukup keren. Ditanya tentang jomblo panjang lebar jawabannya. Intinya gitu. Gue pengen kayak dia lah. Pinter berkelit. Dan gue harus menjelaskan titik temunya. Ya sifat para penyiar itu kayak gini lah. Biar nyampe di pendengar gitu. Di otak-otak para pendengar. Apa sih yang gue maksud? Gue harap kan. Lakukan tindakan yang provokatif. Mohon bantuannya dukung saya. Indonesia ini negeri yang dungu ya, dungu. Negeri yang dungu, yang istilahnya tidak memiliki implementasi yang baik. Negeri yang dungu. Gitu. Dungu aja panjangannya lebar pak. Apa sih isi kepalanya anjir? Gua tuh kalau nontonin dia di televisi di YouTube atau ini orang isi kepalanya apa gitu. Gua nggak ngerti sampai ya udahlah gitu nonton dia 1 menit aja udah puyeng kalau. Ya dia otaknya nggak beku pak. Tapi dia selalu mendungu-dungukan orang lain. Isi otaknya nggak beku, cair pak dia. Anjir. Rocky Gerung alias pinter ngeles udah.
pusing ngobrol sama dia, lu jangan terlalu bahas Ya udah, dia jangan lah, kayak nanti bapak gosip lah ngebahas Iya, Rocky nanti- Gerung. nanti Gua kan nggak takutnya- ngebahas Rocky Gerungnya ini. ya lu kenapa bahas dia? Gua mengagumi dia, Pak. Gua nggak kagum sama dia sama sekali. Sebenarnya gua juga enggak sih. Enggak sih. Ya gua pengen kayak dia aja gitu. Ngagumin Lu doang yang kagum sama dia anjir. yang nggak mau gua ngagumin orang jomblo kayak dia gitu. Nah, ini sensitif lagi nih. Enggak. Ini hujat nih kita nih, ini podcast kita nih. Enggak. Rame hujatan, Pak. Harus dukung podcast kami terdepan dan terdepan. Nggak, biasanya gini loh Pak, kalau misalkan kita awal-awal udah sombong gini, gimana orang bisa menerima kita? Yang menerima kita yang tahu watak kita aja. Gua mengajarkan ke arah yang benar. Oke, untuk listener ya. Jadi kalian tuh istilahnya ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Gitu. Jangan istilahnya buruk dari kami tuh diambil juga. Ya. Iya. Kayak misalkan kami cerita hal-hal apa gitu, ditiru gitu ya kan.